Baiklah, di sini nama anggota kelompok 3 yang pertama, Tiara Dinda Salsabila dengan NIM akhir 081. Yang kedua, Rahma Maharani dengan NIM akhir 093. Yang ketiga, Chandra Wijayanti dengan NIM akhir 100. Yang keempat, Hidayatul Sani Sabrina dengan NIM akhir 099. Faras Rahayu dengan NIM akhir 101. Lalu Yesinia Fitri dengan NIM akhir 087. Baiklah, yang pertama yaitu adalah pengertian pendekatan. Pendekatan adalah cara umum seorang guru memandang persoalan atau objek sehingga diperoleh pesan tertentu. Menurut Tarigan, pendekatan adalah seperangkat asumsi yang bersifat aksiomatik mengenai hakikat bahasa, pengajaran, bahan, dan belajar bahasa yang digunakan sebagai landasan dalam merancang, melakukan, dan menilai proses belajar bahasa. Pada hakikatnya, pembelajaran bahasa adalah belajar berkomunikasi, belajar mengungkapkan maksud sesuai dengan konteks lingkungan. Pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar tentunya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik agar dapat berkomunikasi dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Materi yang selanjutnya yang kedua yaitu adalah macam-macam pendekatan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada pendekatan formal, yang mana pendekatan formal merupakan pendekatan klasik dan tradisional dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa pembelajaran bahasa merupakan kegiatan rutin yang konvensional dengan mengikuti cara-cara yang telah biasa dilakukan berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak memiliki latar belakang teoritis. Prosedur pembelajarannya pun hanya mendasar pada pengalaman pengajar dan apa yang dianggap baik oleh umum. Contohnya yaitu adalah guru meminta sebagian siswa untuk membaca teks dan mengoreksinya. Kemudian guru membaca teks tersebut kalimat per kalimat. Kemudian meminta salah seorang siswa yang pandai untuk menerjemahkan kalimat itu atau guru itu sendiri yang menerjemahkannya. Dua, pendekatan empirik. Pendekatan empirik ini sering disebut dengan pendekatan atau aliran behavioris dan pendekatan mekanis. Disebut pendekatan empirik karena didasarkan pada pengalaman dan disebut pendekatan behavioris karena mendapatkan masukan dari psikologi behavioris. Contohnya, tindakan dan perilaku seorang anak didasarkan pada pengalaman serta pengamatannya terhadap lingkungan sekitar. Seorang anak berkata kasar karena ia mendapatkan pengalaman serupa entah dari keluarga atau temannya. 3. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahwa bahasa adalah seperangkat kaidah. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Dalam hal ini, pembelajaran lebih menekankan pada pengetahuan tentang teknologi, morfologi, dan sintaksis. Contohnya, guru menjelaskan materi mengenai kaidah penulisan yang baik. Kemudian, guru meminta siswa untuk menuliskan sebuah cerpen. Kemudian, siswa menuliskan sebuah cerpen dengan kaidah penulisan yang baku. Lalu, guru melakukan penilaian terhadap tanda baca yang digunakan siswa. Kata-kata yang digunakan baku atau tidak, dan apakah morfemnya itu sudah benar.
4. Pendekatan keterampilan. Keterampilan terdiri atas beberapa sub keterampilan yang perlu dilatihkan. Keterampilan proses berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan konsep yang telah ditemukan dan dikembangkan berfungsi sebagai penunjang keterampilan proses. 5. Pendekatan rasional. Pendekatan rasional dikenal sebagai aliran mentalis yang dipelopori oleh Chomsky. Aliran ini muncul dalam bidang bahasa dan pengajaran bahasa pada tahun 1960-an. Adapun asumsinya adalah yang pertama, manusia adalah satu-satunya yang dapat belajar bahasa. Yang kedua, bahasa yang hidup adalah bahasa yang dapat digunakan dalam berpikir. Yang ketiga, bahasa yang hidup ditandai oleh kreativitas yang dituntut oleh aturan-aturan tata bahasa. Yang terakhir, aturan-aturan tata bahasa bertalian dengan tingkah laku kejiwaan. Dengan pendekatan ini muncul metode verbal aktif yang merupakan perbaikan dari metode langsung. Contohnya, yang pertama, manusia harus bekerja dengan keras jika ingin menghasilkan uang. Yang kedua, penjahat akan ditangkap serta diadili karena melakukan tindakan melanggar hukum. Yang ketiga, direktur yang memberi bonus pada pegawai memperlihatkan prestasi yang sudah dilakukan dengan menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, seseorang akan memilih untuk mengenakan baju yang rapi dibandingkan baju yang kusut. Yang keenam, ada pendekatan fungsional. Pembelajaran bahasa dengan pendekatan fungsional dilakukan dengan mengadakan kontak langsung dengan masyarakat pemakai bahasa. Dengan demikian, peserta didik langsung menghadapi bahasa yang hidup dan mencoba memakainya sesuai dengan keperluan komunikasi. Mereka dengan sendirinya merasakan fungsi bahasa tersebut dalam komunikasi langsung. Metode pembelajaran bahasa yang didasarkan pada pendekatan fungsional adalah metode langsung, metode pembatasan bahasa, dan metode intensif. Kemudian yang ketujuh, ada pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu sering disebut dengan pendekatan integratif. Pendekatan pembelajaran bahasa yang terintegrasi didasarkan pada kenyataan bahwa penggunaan bahasa sehari-hari baik secara formal maupun tidak formal, tiap-tiap aspeknya tidak pernah berdiri sendiri. Misalnya, pada waktu kita membaca berhadapan dengan ejaan, kosakata, struktur kalimat. Setelah membaca mungkin membuat catatan, menceritakannya kepada orang lain. Contoh dari pendekatan ini, yang pemanduan bahasa dengan mata pelajaran IPA dapat dilakukan dengan menggunakan naskah atau tulisan tentang bidang studi IPA sebagai bahasa bacaan, atau dapat juga siswa ditugasi mengarang tentang sesuatu yang berkaitan dengan IPA. Delapan, pendekatan integral. Pendekatan integral menganut pengertian bahwa pengajaran bahasa harus merupakan sesuatu yang multidimensional. Artinya, banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembelajarannya. 9. Pendekatan sosiolinguistik. Pendekatan sosiolinguistik diartikan sebagai pendekatan pembelajaran bahasa yang memanfaatkan hasil studi sosiolinguistik yang menghubungkan gejala masyarakat dengan gejala bahasa. Contohnya, penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi masyarakat, seperti jika kita berpidato ataupun mengajar, maka kita harus menggunakan bahasa baku. 10.
10. Pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagaimana peserta didik belajar bahasa dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Contohnya, guru harus membimbing proses belajar agar dapat memahami cara belajar peserta didik. Peserta didik berperan penuh pada saat pembelajaran. Proses pembelajaran dibuat semenyenangkan mungkin. 11. Pendekatan psikolinguistik. Pendekatan ini bertumpu pada pemikiran tentang proses yang terjadi pada benak anak ketika mulai belajar bahasa, serta bagaimana pula perkembangannya. Contohnya yaitu yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu belajar naik sepeda. Pertama kali, seseorang belum dapat menaiki atau mengendarai sepeda. Orang tersebut belajar untuk mengayuh sepedanya. Meskipun awalnya ia terjatuh, namun ia tetap mencoba untuk berusaha berlatih naik sepeda tersebut. Yang ke-12 yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan ini diartikan sebagai orientasi belajar mengajar bahasa yang berdasarkan pada tugas dan fungsi bahasa untuk berkomunikasi. Contohnya yaitu ketika siswa menggunakan keterampilan berbahasanya seperti menyimak, membaca, menulis, dan berbicara, maka secara langsung maupun tidak telah terjadi pembelajaran dengan pendekatan ini.